Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar setia sinetron Suara Hati Istri Anjani dimanapun kalian berada. Selamat datang di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Suara Hati Istri Anjani. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, cekidot. Haris sangat kaget saat mendengar kata suster kalau Bulan akan dirawat bersamanya di kamar ini juga. Apakah yang terjadi dengan Bulan? Pikir Haris. Di situ Bulan pun dimasukkan ke kamar bersama Haris. Haris berusaha ingin berkata dan meraih ranjangnya Bulan, tetapi Haris masih belum bisa. Haris hanya bisa berdoa semoga dia bisa menggerakkan badannya, atau setidaknya dia bisa berbicara. Dan di sisi lain, Bu Zulfa melaporkan keterangan dari Haris kepada polisi. Bu Zulfa bersikeras agar polisi itu menangkap Erwin secepatnya. Tetapi sungguh sayang, saat Bu Zulfa dan para polisi datang ke rumah Erwin, Erwin telah berhasil kabur bersama Balkis. Rupanya Erwin dan Balkis ingin pergi menuju ke Banyuwangi, tempat ibunya berada. Balkis berkata kepada Erwin, "Kenapa harus ke tempat ibu kamu? Itu kan gampang kalau dicari polisi. Kenapa kita tidak ke kota lain saja?" Erwin pun berkata, "Nanti setelah ke sana kita ke Bali," kata Erwin kepada Balkis. Sesampainya di terminal, Erwin dan Balkis pun merasa kebingungan bagaimana kalau para polisi itu berhasil menemukan mereka. Balkis ingin mengulur waktu kepergiannya bersama Erwin. Balkis pamit ke kamar mandi, tetapi di sana ternyata Balkis mengirim pesan singkat kepada Pak Malik dan mengatakan kepada Pak Malik kalau mereka sekarang sedang berada di terminal. Pak Malik dan Zulfa yang tengah kebingungan mencari Erwin merasa sangat kaget dengan kata-kata Balkis. Pak Malik dan Zulfa pun buru-buru menuju ke tempat tujuan. Dan Erwin sangat kaget sekali dan tidak percaya. Ternyata wajahnya terpampang besar di televisi. Berita pencarian buronan telah beredar di mana-mana. Erwin pun mengajak Balkis segera pergi. Awalnya Balkis ingin mengulur waktu dengan mengajak Erwin makan, tetapi Erwin tetap saja tidak bisa dibujuk. Dan di sisi lain, Amar dan Anjani yang mengalami luka parah saat mereka dimasukkan ke sel penjara. Saat itu Amar dipukuli oleh para tahanan lain karena Amar berteriak mendengar jeritan Anjani. Di situ mereka merasa emosi dan langsung menghajar Amar sampai babak belur. Anjani yang berteriak memanggil Amar sama-sama terkena pukulan kawannya, dan Anjani pun tersungkur menabrak sel jeruji itu. Alhasil Anjani pun terjatuh dan tersungkur. Mereka hanya bilang, "Wah, cuma segitu aja kok cemen," katanya. Anjani jatuh pingsan dan dibawa oleh para polisi ke ruang rawat. Di situ Amar melihat Anjani yang dibawa menuju ke ruangan itu. Amar pun berteriak agar dia bisa bertemu dengan istrinya.
Polisi pun mempersatukan mereka di ruang rawat itu, dan Amar pun berdoa semoga Anjani baik-baik saja. Anjani pun tersadar dari pingsannya. Amar hanya bisa menangis karena walau bagaimanapun Anjani telah terkena imbasnya atas perbuatannya. Oke guys, makin penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang selalu tayang di setiap harinya ya guys. Erwin melihat Pak Malik dari kejauhan. Erwin merasa gugup. Erwin mengajak Balkis untuk segera naik ke dalam bis. Dan Pak Malik pun melihat kalau Erwin menuju ke dalam bis itu. Tapi ternyata Pak Malik dan Bu Zulfa salah menaiki bis. Di sana mereka melihat ada seorang pria yang bertopi dan juga perempuan yang berkerudung. Bu Zulfa segera membuka topi itu, tapi Bu Zulfa ternyata salah alamat. Bis yang dinaiki Erwin adalah bis yang bersebelahan. Erwin tertawa. Itu kelihatan sekali. Zulfa kesal sekali, kata Erwin kepada Balkis. Di sini Erwin pun mengecek HP-nya Balkis. Siapa tahu kamu yang telah membocorkan kalau kita berada di sini. Dan Erwin pun merasa bahagia karena bis yang mereka tumpangi telah melaju. Tetapi di tengah perjalanan, bis itu pun mendadak berhenti. Erwin bertanya, kenapa berhenti? Ada polisi menghentikan bis kita, kata supir itu. Erwin langsung saja menjadi kikuk. Mohon maaf, kami naik bis ini untuk mengejar buronan. Mohon pengertiannya, ujar Pak Polisi. Dan polisi itu pun menghampiri Erwin. Erwin, kamu sekarang kami tangkap atas tuduhan pencobaan pembunuhan kepada saudara Haris. Dan di sisi lain, Haris yang berusaha meraih Bulan, ternyata Haris terjatuh ke bawah. Dan Haris bisa berdoa semoga dia bisa lekas sembuh. Dan syukur alhamdulillah ya guys, Haris pun bisa menggerakkan tangannya dan berbicara memanggil nama Bulan. Bulan yang merasakan kalau tempat tidurnya bergetar-getar. Bulan pun langsung saja siuman. Ternyata Harislah yang menggoyang-goyangkannya ya guys. Dan untuk episode nanti malam tentunya akan lebih seru dan lebih menegangkan dan bikin kita semakin baper saja guys. Karena di sini Anjani dan Amar pun telah dibebaskan oleh polisi. Anjani dan Amar langsung saja menemui Jihan dan si Jihan mendapat satu tamparan dari Anjani. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan sidang perceraian mereka ya guys. Dan di cuplikan terakhir itu juga terlihat kebahagiaan terpancar di raut wajah Amar dan juga Anjani. Karena besok adalah hari yang bersejarah untuk mereka berdua. Entah apa, masih dirahasiakan ya guys. Dan di sisi lain, si Bulan dan Haris yang sudah bisa berbicara itu merasa sangat bahagia dan berkata, aku tidak mau jauh-jauh dari kamu, ujar Haris. Dan Bulan pun berkata, sama. Aduh guys, pokoknya untuk episode nanti malam kita baper-baperan lagi ya guys. Lihat keromantisan Marjani dan juga Harlan.
Oke guys, cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.